Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kepada para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah pengajian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali taklim kita, melanjutkan rencana 2 pekan yang lalu. Sudah kita bahas teori tentang yaitu praktek mengurus jenazah. Malam ini kita langsung saja, yaitu praktek, praktek kepengurusan jenazah. Kemarin teori ilmunya, sekarang mari kita praktekkan. Siap alat-alatnya? Mungkin dipun siapakan ditonton wonten tengah masjid. Langsung mawon pesanipun. Ya. Bisa berdiri. Boneka. Boneka apa bocah? Siapa yang mau untuk praktek? Abdullah. Buka asal buatan nih, ibu-ibu. Ya, buka bukan apa? Buka. Sakit bu. Buka apa, Pak? Kurang dawa. Apa tenawan? Pertama kita sebelum mengkafani kita memandikan. Jadi ketika sudah jelas meninggal, segera dipercepat kepengurusan jenazah, yaitu proses memandikan jenazah. Sebelum memandikan, seperti kemarin sudah kita kaji, jenazah itu diwudoni rumiyin, diwuduin, bukan diwudoni. Nah,
Aku jare boleh mboten sarung. Sama semacam handuk atau kain. Jadi ketika jenazah itu sudah meninggal ditutupi dengan kain. Ya. Sementara ngeten tutuplah ya. Kain seperti handuk. Sarung Atau sarung yang beberapa kanduk sarung itu. Sarangmu Pak. Ini mawon. Jadi kondisi ditutupi aurat. Jadi auratnya ditutupi. Itu pas wujudnya pakaian kan sebelum dimandiin. Maka kondisi masih berpakaian. Maka persiapkan untuk menutupi aurat. Nah, seperti ini. Setelah itu jenazahnya ditutupi dengan kain. Oh, ini foto ini. Ini tertutup. Kalau sudah siap mau dimandiin, tempat yang disiapkan, diusahakan tempat itu tertutup. Tertutup, tidak boleh seorang pun melihat. Karena pada asalnya yang berkewajiban memandikan jenazah adalah satu orang yang diberi amanah. Karena kondisi mayat itu beda-beda, mungkin ada luka atau apa, sehingga yang dikasih amanah itu bisa menyembunyikan aib atau kekurangan si mayat. Itu tujuannya. Kalau nggak ada dikasih amanah, kalau jenazahnya laki-laki, yang paling berhak adalah orang tuanya. Ya. Orang tua anaknya, ya, laki-laki dengan laki-laki. Perempuan juga demikian. Kalau nggak ada dikasih amanah, maka ibunya nanti anak perempuannya yang memandikan. Kalau tidak ada, maka kembali kepada yaitu kaum muslimin. Laki-laki sengetusi laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan. Ya seperti umumnya dulu campur tapi meroyok gitu, maka itu tidak benar. Perempuan, laki-laki, terutama yang jadi tim, yaitu yang biasa memandikan jenazah. Itu di antara poin-poin penting yang kita sampaikan. Tempatnya tertutup, jangan dibuka di halayak ramai. Sebab nanti semua bisa melihat gitu, mayitnya, akhirnya jadi bahan ngomong. Maka diusahakan memiliki alat atau sarana untuk memandikan. Kalau seandainya dimandikan di pelataran, tapi tertutup, atau pilih tempat yang tertutup. Kalau di rumah sakit ada kamar khusus untuk memandikan. Ya. Setelah siap semuanya, siapkan ember-embernya, ya. Kemarin saya sampaikan yaitu ember untuk air kapur barus, kemudian ember atau baskom untuk daun bidara, ya. Yang mana air kapur barus ini untuk nyiram terakhir, biar jasadnya itu anyep, ya. Anyep dan tidak bau. Itu diantaranya. Dan boleh pakai selang.
Maka sebelum dimandiin, pakaian yang melekat di tubuhnya dilukari, dibuka. Kalau kesulitan biasanya digunting dong. Ya. Dalam kondisi maka sudah tertutup auratnya, maka ini diambil kainnya. Ya. Ini gambaran dari dalam tempat pemandian itu aja ya. Nah, ini kondisi sudah tertutup. Jadi pakaiannya di dalam sini, ini handuk atau dan semisal menutup aurat, persiapan untuk dibuka pakaiannya. Entah dilepas atau digunting, mana yang mudah. Setelah digunting kondisi seperti ini kondisi berikutnya sudah kondisi terbuka, pakaian sudah tidak ada, tapi aurat masih tertutup. Terus tertutup. Sehingga aurat itu walaupun yang mandi tidak melihat. Kecuali suami istri. Suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan suaminya. Ya, boleh. Nek kuat. Biasanya kan dompetnya kuat. Tapi nek mau kuat tetap besar piye meneh jenenge mati yo. Gitu? Tidak ikhlas. Oke. Sudah siap semuanya, maka petugas yang memandikan yaitu memwudui kondisi mayit mulai dari telapak tangan seperti wudhunya orang mau sunnah. Telapak tangan, kemudian tadi saya lupa membawa kaos tangan. Siapa tapi lupa. Jadi yang memandikan ini kalau bisa kondisinya komplit dengan pakaian apa namanya? APD. APD. Ya. Biasa kita pakai baju plastik, kepala ditutupin, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai yaitu sepatu boot, itu komplitannya. Terus setelah itu kalau karena mayat nggak bisa kumur sendiri, tangan yang memandikan sudah pakai kaos tangan atau semacam dikasih air untuk membersihkan mulut dan hidung. Gini aja, nggak usah digerojok kalau banyak. Ya. Ya. Ini mulut sama hidung dibersihin gitu aja dengan jari yang sudah dilapisi kain. Tapi sebelum tadi lupa, sebelum dimandiin, ini memang ini diangkat dulu. Seperti ini. Karena nggak bisa nekuk, nek wong bisa nekuk. Intinya ini ditekuk sampai seperti mau duduk. Apa tujuannya? Ini biar keluar ini, ya. Kotoran biar keluar. Entah itu air ataupun kotoran biar keluar sambil nanti disemprot dengan selang. Yang selang biar bersih. Kalau pakai gayung biasanya kurang bersih dengan selang. Kalau sudah kembali ke awal tadi ada kelupaan. Jadi wudhu telapak tangan, kemudian mulut sama hidung dengan jari dibersihin. Setelah itu seperti biasa muka, terus tangan kanan, tangan kiri. Setelah itu rambut ringan, terus kemudian kaki. Setelah selesai diwudhuin, baru dimandikan. Mulai dari mana kemarin? Sebelah kanan dulu. Kanan depan disiram dari atas ke bawah sambil digosok pelan-pelan, ya. Terus gosok pelan-pelan disiramkan airnya. Ini di bagian atas. Setelah itu dikirimkan ke kiri. Kiri disiram sambil disiram. Tangan kanan nyiram pakai gayung atau pakai selang, monggo. Sebelah kanan, terus sampai ke bawah gosokin. Kemudian bagian punggung belakang, ya. Jadi sebelah kanan selesaikan dulu, baru kemudian kembali lagi. Ya. Gayung itu atau istilahnya seperti bisa bayangkan aja ya. Kemudian setelah itu
sebelah kiri. Ini ada tempat untuk memandikan. Sebelah kiri gantian bagian atas disiram. Kalau dari sini dari sana, ya. Dari atas ke bawah, udah bersih, digosok pelan-pelan, jangan keras-keras, ya. Kemudian diiringkan lagi sebelah kiri, terus ke bawah, baru belakang, sudah bersih semua, rata semuanya, ya, rata semuanya. Maka bisa diulangi sekali atau 2 kali lagi, tergantung kebutuhan, ya. Tergantung kebutuhan. Rambutnya pakai daun bidara. Kalau tidak ada, bisa pakai sampo, ya. Jadi rambutnya bisa dibersihkan dengan daun bidara atau dengan sampo. Kalau nggak ada daun bidara, ya. Setelah selesai, terakhir ambil air kapur, harus disiramkan. Untuk apa tujuannya? Biar badannya itu anyep dan tidak bau. Paham niki? Insyaallah. Sudah paham memandikan? Gampang toh? Gampang. Diwuduin dulu, disiram dari sebelah kanan dulu, atas, samping, terus belakang. Kembalikan lagi, diiringkan ke kanan, ke sini dulu, atas di depan dulu, ke atas bawah. Kemudian selesai diiringkan ke kiri, dari atas ke bawah sampai rata, baru belakang. Setelah dianggap rata, kembali miring. Setelah itu selesai, berarti disiapkan kain kafan, diaduin, kering, selesai. Tetap kondisi ini jangan dibuka. Apabila kotornya keluar, disiram lagi. Terus kalau seandainya nggak henti-hentinya keluar, maka itu di luar batas kemampuan kita. Nanti tinggal ngasih tutupi dengan kain supaya tidak keluar. Dibutuhkan lagi nggak? Ya? Dibutuhkan lagi nggak? Kalau keluar, mandi lagi. Mandi lagi aja, langsung disiram 1 kali, selesai. Sudah selesai diwudhu. Sudah selesai sudah. Sesungguhnya mandi jenazah itu tanpa diwudhuin tidak apa-apa. Artinya langsung disiram rata itu sudah sah. Seperti orang mandi besar. Jenengan mandi besar langsung nyemplung kolam renang, maka kalau membawa niat mandi besar maka juga sah. Cuman yang lebih baik dengan apa yang lebih komplit tadi, diwuduin dulu. Anda mandi besar juga wudhu dulu, baru kemudian mandi besar. Sama dengan memandikan mayat, diwuduin dulu, kemudian disiram dari kanan kiri, seterusnya. Setelah selesai, dianduin, kering, baru diangkat. Kemarin di Wika pelajaran cara meluruskan anggota tubuh, misalnya orangnya bungkuk itu gimana? Orangnya bungkuk. Cara melepaskan gimana? Belum asalnya bungkuk ya. Iya, misalnya orang bungkuk itu kalau misalnya di kapal ini kan juga kesulitan. Kalau bungkuk ya, kalau bisa ya masa ditekuk ceklek nggak bisa. Terus bagaimana? Ya lihat kondisi meninggalnya. Kalau memang bisa diluruskan. Kalau nggak bisa sebatas kemampuannya. Karena memang ya nggak bisa. Masa mau diceklek krok gini. Ya, kita seperti itu. Artinya ya, ini sewajarnya dulu, ya. Sewajarnya. Sudah selesai, kita siapkan kain kafan. Ya. Ini cukup betul ya? Tidak. Cukup. Coba dipasang dulu talinya dulu. 1. Mas gelas. Gelasnya digini Mawon. 2. Sediakan tali cumanya 7. Kalau enggak 7, 5 juga boleh. Karena tujuan tali ini adalah untuk mengikat kain kafan biar tidak terbuka, sehingga enggak kelihatan auratnya. Oh ini panjang. Mayatnya cilik apa? Ya.
Setelah itu kain kafan. Berapa nih? Jadi tali 7 ini tidak harus bisa 5, bisa 6, karena tujuannya untuk mengikat kain kafan biar nggak terbuka. Ini anggap saja mayatnya laki-laki. Kalau perempuan itu pakai diberikan kerudung, yaitu dipotong semacam segitiga juga boleh, atau kotak tipis 3 untuk menutupi kepalanya. Kemudian yang satu helai untuk jubah, ini bisa di lubang tengah. Ya, kalau jubah ini di lubang tengah. Seperti ini lah. Nah, ini dada nih. Itu ibu nih ya? Ya. Kemarin? Ya. Ya, seperti ini. Ya. Ini biar untuk masukkan kepala. Ini dibikin jubah. Terus kemudian bawahnya sarung. Sarungnya juga kain kafan, cuma untuk ngikutin aja. Jadi kerudung, jubah, dari kain kafan yang dilubangin kayak gini, hanya untuk memasukkan kepala. Ya. Terus yang bawah sarung juga dari kain kafan untuk bikin sarung bagi perempuan. Kalau laki-laki nggak perlu. Laki-laki cukup 3 helai, insya Allah sudah cukup. Itu panjang. Nah, sebelum kain kafan itu dipasang, diukurkan ke si mayit. Diukurkan si mayit. Dilebihin ke atas itu sekitar setengah meteran. Ya, ke bawah juga setengah meter, kurang lebih. Jadi misalnya gini, ini diukurkan dulu. Jangan sampai ngepres. Ya ini ngepres. Ini ngepres. Karena nanti tujuannya apa? Untuk ikat gini supaya bisa tembus ke sini. Maka dilebihkan sekitar setengah meter. Kalau bawah agak pendek nggak apa-apa, karena kepala agak panjang. Karena dikurangi, ditambahi dengan ini kepala. Nanti kalau bisa ketika tekuk talinya di leher ini. Jadi nggak kayak pocong. Ya. Ini contohnya, panjang lagi ada nggak? Ini panjang. Ini gue kayak diring. Ya, ini panjang. Ini foto apa? Panggil. Oh, lagi ini mawon. Ini sing awak sing kayak diring. Jadi ini yang panjang, panjang. Panjang. Gimana? Sing iki pinten? Intinya 3 helai ini talinya di bawah, terus kemudian baru dijeli. Kalau seandainya mayatnya besar, ditarik sisihkan biar menutupi. Kalau kecil ya, ini kalau bisa menutupi alhamdulillah. Coba, Cepet. Gue praktek ya sementara. Sing panjang. Iya sedang. Saya betul. Gimana?
Terus kemudian setelah 3 helai kain itu dipasang, dikasih minyak wangi, pilih minyak wangi. Nek corong dhewe pendel kowe minyak wangi bebas. Yang penting wangi-wangian. Kemudian di tempat yang di apa namanya untuk kemaluan ini dikasih semacam sahabat. Sama tali untuk bawah. Ini nanti untuk jadi sahabatnya. Dan dikasih minyak wangi selesai, tinggal itu digotong. Dan ini sebelum ini diambil, maka diusahakan nanti ketika diambil kondisi tertutup. Kondisi tertutup, jangan lupa setiap lekuk-lekukan tubuh dikasih napas. Matanya, hidungnya, mulutnya, sikunya, telapak tangannya, keleknya, dengkulnya, tempat kemaluannya, kemudian telapaknya dikasih kapas, kasih minyak wangi. Ya. Setelah selesai semuanya, dari arah kanan ini diandur, ini dilakukan dulu, kemudian anunya dipasangkan dulu, cawatkan seperti ini, nanti ditali, kalau tidak apa-apa sebelum itu hanya untuk menutup. Kemudian setelah itu kain yang kanan ditutupkan. Nah, nanti. Ini dirapatkan. Ya dirapatkan. Terus kemudian yang kiri. Ya, kalau sudah tertutup, baru ditarik dari atas. Ya, sudah tertutup kan? Maka kemaluannya tetap tertutup terus. Walaupun sudah diambil tadi, ini diambil sudah tertutup. Seperti ini sudah. Kemudian kain yang kedua. Kiri. Terakhir kiri. Ya, sebelum ditali diuntir, Pak. Berapa orang nih? Ini kepanjangan sini nanti. Enggak tahu itu. Ini kan Ini kita Nggih. 20 cm. kenapa berlatihan? Ini tarik kiri, ke kanan, saya ke kanan, sama ke kanannya. Ya gini. Kenceng. Setelah kenceng, terus ini taruh di sini, leher. Yang ini sama. Sama sebetulnya ya, taruh ke atas. Ya, ke atas, talinya ke bawah, tarik ke bawah. Ya. Terus ditali. Udah kenceng. Talinya sebelah kanan, Pak. Talinya wangsul sebelah kanan. Ya, karena nanti kan miring ke kiri toh. Nanti talinya ke sana. Ke sana. Ini loh. Nek kanan Ini kanan kan? Kiri. Ini kiri. Oh, ini kanan ya? Sebelah kiri. Oh. Sebelah kiri, Pak. Selalu sini. Iya, kiri. Ini double enggak? Nggak usah di tali wangsul aja. Nanti biar gampang yang mudah. Sudah?
Semua ditali sebelah kiri. Talinya wangsul. Wangsul ini mulai. Niki persis tak, Bu? Taliknya apa? Tangan Apa ini? Tangannya Nah, ini aja. tangannya di atas. Ini udah cakep. Soalnya sing praktek pun mboten gelem. Ya seperti ini kurang lebihnya. Maka nalinya di leher sama di kaki sehingga tidak muncrat. Gimana ya tadi Ki? Ya kurang lebihnya seperti ini. Jadi sebenarnya gampang sekali. Artinya gampang ngurusi ketika ada orang mati, tinggal praktek seperti tadi. Setelah selesai tinggal gotong ke kuburan. Kuburan cara memasukkannya liang lahat dari arah kaki. Ya. Kalau tidak bisa dari arah kiblat. Maka ada yang nadai di bawah, yang nangkep di bawah dari arah kiblat. Kalau dari arah kaki tidak bisa dari arah kiblat. Kalau bisa dari arah kaki, ngeten masukin. Terus setelah itu tinggal miringkan ke kanan, dimasukkan ke lahat atau ke sak-sak itu lubang tengah lahat itu masuk ke barat. Kemudian kepala di arah utara karena kiblat kita di sebelah sana, maka kiblat itu Ka'bah itu kiblatnya ketika hidup dan mati diiringkan ke kanan. Terus setelah itu kalau di lahat tinggal nanti tutupi di batu bata atau semacam batu sehingga tidak jungkruk. Rata-rata kalau pakai peti papan itu jungkruk karena gampang. Tapi kalau pakai liang lahat nanti insya Allah nggak jungkruk. Tapi mayatnya nggak ngerong-ngerong. Ya. Itu kurang lebihnya cara memandikan dan mengkafani jenazah. Oh iya, lupa. Sebelum ditinggal, diuruki, dilepas dulu. Walaupun tidak ada keyakinan apa-apa ya. Ini dilepas dulu. Tujuan mangsul aja biar mudah ngelepas. Untuk mayat yang bukan sedang ihram tidak perlu dibuka wajahnya. Ya. Yang dibuka wajah itu ketika orang meninggal ketika ihram. Ihram itu ketika haji atau umroh sedang pakai kain ihram. Maka dibuka wajahnya. Kalau matinya biasa seperti ini nggak perlu dibuka wajahnya, nggak perlu ditempelkan ke tanah. Cuma dibuka ini aja, talinya saja. Ya, udah dibuka seperti ini. Udah semuanya dibuka. Ya. Maka tujuannya tali wangsul biar mudah untuk membukanya. Dan tidak ada keyakinan khusus. Pun arah dibuka kok dadi congculi. Nah. Sudah selesai. Tinggal sebelum ditimbuni dengan tanah, para pelayat atau pengantar jenazah disunahkan untuk nyirati tanah sebanyak 3 kali. Ya. Dan jangan lupa tadi ketika masukin jenazah, yang memasukkan jenazah mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah. Ya. Masukkan ke liang lahat, terus ditutupi batu bata atau semacam batu. Ya. Kemudian baru ditimbun dengan tanah
Setelah selesai, kuburan sebaiknya jangan melebihi 1 jengkal. Terus kemudian di atas dikasih kerikil-kerikil, di kepala dikasih batu, ya, dan jangan disemen. Karena Nabi melarang, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa yuq'ada alaihi wa yubna alaihi. Nabi melarang kuburan itu disemen dan dibangun. Itu asalnya. Jadi cukup dengan mungkin ditandai dengan dikelilingi batu seperti yang ada di kota Madinah atau di Mekah, maka nggak ada yang dibangun. Itu kuburan yang bagusnya seperti itu. Ya. Karena kalau dibangun ya iman-iman duitnya. Sana kuburan raja nggak ada yang dibangun, kuburan ulama nggak ada yang dibangun. Jadi memang tanah cuma dikelilingi batu bata atau semacam batu. Di atas dikasih batu untuk menandai kalau itu kuburan. Terus di atas dikasih kerikil. Ya seperti itu. Kemudian yang setelah selesai dikubur, nanti ada sedikit tausiah di kuburan sebelum ditinggalkan, maka masing-masing mendoakan untuk yang dikubur, ya. Ketika Nabi dulu pernah memerintahkan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita. Mintakan ampun kepada Allah, ya, untuk saudara kamu, dan mintakan kepada Allah keteguhan hati ketika nanti menjawab pertanyaan malaikat. Ditanya tentang 3 perkara. Man rabbuka, siapa sesembahanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, apa agamamu. Ya. Setelah itu baru nasihat sedikit ketika di kuburan untuk mengingatkan akan kematian. Enggak usah lama-lama. Enggak ada azan, enggak ada iqamat. Ketika mau masukin mayat ke kuburan enggak ada azan. Azan itu panggilan sholat. Ya. Jadi ketika memberangkatkan mayat atau memasukkan ke kuburan tidak ada syariat azan ketika memberangkatkan atau ketika mengubur jenazah. Adanya cuma nasihat singkat ketika di kuburan untuk jamaah biar semuanya ingat akan kematian. Wa'aksiru perbanyak kalian dzikra hadhimil ladzat. Ingat akan perkara yang menghancurkan kelezatan itu mati, ya. Bahwa kita semua akan mengalami yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nah, Pak, kalau mayat itu sebelum dimandiin keluar darah terus gimana, Ustaz? Berdarah terus? Ya. Ya kalau keluar darah terus ya ditutupi dengan kain atau semacamnya. Kalau tidak bisa berhenti ya bukan kekuasaan kita. Karena kita sudah berusaha untuk membersihkan dan juga mungkin ditutupi dengan semacam kain, ya, atau ya itu dia bukan kekuasaan kita, Pak. Karena seperti seorang mujahid yang di medan peperangan, mereka nggak dikafani, darahnya mengalir terus kadang itu berumuran darah. Tapi karena itu bukan kekuasaan kita, sudah berusaha kayak kotoran tadi. Kalau seandainya masih keluar terus, ya kita cuma menutupi dengan sesuatu yang bisa menutupinya sebatas kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Ada lagi? Itu waktu memandikan pertama itu apakah tidak doanya Ustaz? Lalu yang kedua, tadi sebenarnya sudah saya karena dia tiganya kalau mau pakainya air panas Ustaz, itu masuk ke apa? Ya. Jadi apakah ada doa khusus ketika memandikan? Tidak ada. Cuma kita baca ketika memulai perbuatan yang baik, bismillah gitu aja. Nggak ada doa khusus. Yang kedua, pakai air panas boleh enggak? Ketika dibutuhkan boleh. Ketika si mayat ada semacam kotoran yang sulit dibersihin, maka boleh pakai air hangat. Ya. Panas ini ujung ya kepanasan. Jadi intinya pakai air yang hangat untuk membersihkan sesuatu yang menempel pada si mayat apabila sulit dengan air yang dingin. Karena kalau di tangan mungkin airnya dingin.
Mungkin air dingin itu sulit untuk membersihkan obat bolong dan semisalnya. Maka pakai air hangat kalau dibutuhkan dan apa-apa. Ya, boleh. Itu di antara tujuannya, Pak. Gak ada kekhususan. Ya. Ada lagi, Pak? Itu aku pernah tahu tuh mayat dari Jakarta bawa pulang. Setelah ada darahnya dikasih kopi banyak sekali itu gimana? Najis atau tidak atau Kopi? Ya, Kopi bukan najis, enggak najis. Kopi itu tuh menghilangkan bau anyir. Jadi ketika kopi itu biar menghilangkan bau anyir sehingga bau kopi itu untuk menutupi bau-bau tadi. berarti nggak nyalain ya, boleh itu. Ya itu semacam boleh karena hanya untuk menghilangkan bau anyir saja. Ya, itu tujuannya, bukan untuk yang macam-macam. Ada pertanyaan ibu? J. Kalau perempuan sesungguhnya 3 lembar cukup sebetulnya. Jadi sesungguhnya asalnya tidak ada bedanya antara mayat laki-laki dan perempuan. Tapi di antara ulama membolehkan ketika perempuan itu satu kain untuk kerudung, untuk menutupi kepala. 2, satu kain untuk bikin jubah kayak tadi di lubang tengah, nggak usah dijahit, ya. Kemudian satu kain lagi untuk sarung. Setelah itu baru 2 helai kain, intinya sama. Yang dibutuhkan adalah 3 helai kain. Karena tidak boleh berlebihan ketika menggunakan kain kafan, tidak boleh mubazir. Kenapa? Karena juga mau busuk, mau rusak kan itu. Maka apabila 3 sudah cukup, maka cukup 3. Ketika perempuan tadi pakai kerudung, pakai jubah, gamis atau pakai sarung, memang agar bisa lebih menutupi. Sehingga intinya sama, yang dibutuhkan 3 helai kain lembar. 3 helai mori, ya. Dan juga boleh kalau nggak ada mori, kain yang lainnya seperti sarung, ya, jari, boleh selama itu bersih. Karena nggak ada kain putih. Tapi yang paling baik adalah kain yang berwarna putih. Itu. Nggak harus. Jadi orang yang meninggal dalam kondisi ihram tidak harus dikafankan kain ihram. Dan juga tidak ada keutamaan ketika orang meninggal dunia kain ihramnya disimpan untuk nanti bungkus ketika mati. Tidak ada keutamaan, ya. Orang yang meninggal dunia dikafani dengan kain yang bersih. Tidak ada keutamaan dengan menggunakan kain ihram. Ya, kadang khawatir ada keyakinan nanti ketika dengan kain ihram lebih utama, ya, enggak ada keutamaan, ya, tidak ada kekhususan. Jadi tidak perlu disimpan untuk nanti sebagai kain kafan, tidak perlu, ya. Kalau saya kain ihramnya biasa tak tinggal di mereka, baru umroh tinggal di mereka. Saya lupa Pak, mulai gua ada, ya. Tapi jam-jamnya beli biasanya, kasih di koper, ya. Beli, kasih kardus, insya Allah masalah. Itu contoh. Kata Pak, tidak harus dengan kain kafan dan tidak perlu karena ada kain kafan yang lainnya. Dan kain kafan ini diambilkan dari harta si mayit, diusahakan seperti itu. Tetapi kalau ada orang misalnya ngasih juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ada lagi pertanyaan? Habis disolatkan itu langsung semua dibungkus, jadi pakaiannya masih pakaian biasa itu dibawa kemana? Kelihatan betul atau masih dimandikan dulu? Otomatis dimandikan dulu Pak. Jadi dibawa ke tempat khusus untuk merumat jenazah. Jadi di sana tetap dibungkus dengan kain kafan. Tapi keluar dari itu masih pakai biasa. Jadi
Meninggalnya di mana? di masjid. Meninggal di masjid. Terus Habis itu sholat itu setelah sholat kan itu langsung dibawa keluar gitu loh. Ramai-ramai itu orangnya ada yang goyang-goyang gitu. ya setahu saya itu tetap nanti Dimandikan. dimandikan dulu, kemudian dikafani dulu, baru disolatkan. Tapi kalau yang ikut disolatkan orang Islam belum pernah tahu. Yang jelas itu biasa tetap dikafani terlebih dahulu, dimandiin. Walaupun sesungguhnya kalau nggak ada kain kafan boleh misalnya orang itu dibungkus dengan bajunya, pakai bajunya, pakai sarungnya, nggak masalah. Kalau memang nggak ada kain kafan, kondisi darurat. Ya. Kan dulu sahabat ketika meninggal ada yang kainnya itu untuk menutup tubuhnya digeret ngisor dua ketok, geret dua ngisor ketok, ya. Maka bisa ditutup dengan yang lainnya. Dan juga boleh satu lubang itu untuk beberapa mayat. Ya. Satu lubang boleh untuk beberapa mayat kalau kondisi memang terpaksa. Karena memang alam kuburnya beda. Kuburannya modal, ning alam kuburnya beda, Pak. Karena kuburan untuk kubur jasad, kalau alam kubur, alam gaib, masing-masing orang alam kuburnya beda-beda. Kondisinya tergantung kondisi orangnya. Yang COVID, Ustaz, plastik Yaitu ijtihadnya pemerintah, karena kondisi virus bola alami sebab, maka itu namanya darurat. Dibungkus plastik itu keputusan pemerintah karena kondisi karena virus, itu lain lagi, okay? Itu di luar kebiasaan. Dibungkus dengan plastik, yang mungkin termasuk tadi caranya biar tidak bercecer tadi, barangkali seperti itu, ya. Itu tujuannya untuk dalam kondisi darurat. Enten melih pitakenan, ibu-ibu, pun paham? Bapak-bapak, insya Allah tidak sulit ya. Mandikan juga gampang, mengkafan juga gampang. Yang penting kainnya talinya di bawah, 3 helai kain kafan. Diusahakan cari kain kafan yang longgar, terutama untuk mayatnya besar. Sebelum dikafani, diukur dulu panjangnya mayat berapa. Sisakan sekitar setengah meter atau di bawah, yang bawah mungkin bisa lah, mungkin sekitar 30 cm atau 40 cm. Yang sini agak panjang yang kepala karena nanti talinya di bawah dagu atau di leher, ya, diuntir biar kenceng. Yang sini naikkan ke atas, talinya di bawah di atas telapak kaki. Yang sini talinya di bawah dagu. Walaupun ini tidak wajib. Talinya juga kita harus 7 sebatas kebutuhan, 7 atau kurang dari itu juga boleh. Setelah selesai tinggal nanti dibuka. Untuk mayat yang bukan sedang ihram maka tidak perlu dibuka wajahnya. Saya dulu pernah mengalami ya, saudara saya itu meninggal kemudian Neng ini biasa rata. Ya kalau sekedar itu pengen lihat wajahnya tidak apa-apa, nanti ditutup lagi. Ya, cuma lihat wajahnya di saudaranya, ya karena mungkin anaknya atau bagaimana. Walaupun seperti itu tidak mendatangkan manfaat, mulai didelok kok angin meneh, ya. Itu hanya sekedar ingin tahu wajah terakhir, walaupun tidak harus. Juga tidak dilarang selama itu adalah kerabatnya, mungkin anaknya atau orang tuanya, yang selama masih mahramnya tidak mengapa. Kalau selain itu tidak perlu, artinya orang lain yang bukan apa-apanya ingin lihat wajah tidak perlu, karena sudah selesai di kafani, tinggal persiapan berangkat ke makam. Dan sesungguhnya yang lebih baik adalah dipercepat. Gak usah menunggu keluarga yang jauh, karena gak tahu sampainya kapan. Ya,
Itu yang lebih baik, jangan diinepkan. Karena Kanjeng Nabi paling menghentikan asri'u bil janazah, percepatlah dalam mengurusi jenazah. Itu ya, sudah dipercepat. Sehingga kalau sudah dimandiin, tak beres, sudah dikafani, baru disolati, kuburan sudah siap, maka lebih cepat, lebih baik. Kalau bisa jangan diinepkan kalau tidak ada hal-hal yang memang perlu ditunda. Seperti kalau malam hari, ya karena yang duduk kuburan ada. Sesungguhnya mengubur di malam hari tidak masalah selama ada kemudahan. Ya, selama ada kemudahan dikubur malam hari tidak apa-apa. Udah siap, langsung aja, oke berangkat. Kalau ada tidak menyulitkan orang lain. Tapi kalau menyulitkan orang lain yang duduk juga tidak ada, belum siap, maka boleh ditunda besok. Atau mungkin hujan deras, ya, maka bisa ditunda besok tunggu tenang. Intinya selama tidak menyulitkan orang lain, maka boleh dikubur di malam hari. Demikian Bapak Ibu, karena kita tahu sudah bagian. Itu mau berangkat itu ada upacara penyekaran segala itu gimana hukumnya? Intinya untuk masalah jenazah seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada acara macam-macam, ya selesai disolati, termasuk di dalam ada doa kan, dan selesai tinggal diberangkatkan. Tidak ada acara tambahan-tambahan, itu hanya acara tambahan-tambahan yang mungkin diacarani, ya untuk mungkin barangkali gini. Di antaranya disampaikan untuk jamaah yang mungkin punya utang atau dia mayatnya punya utang, nanti untuk berhubungan dengan ahli warisnya. Sebatas itu insya Allah tidak masalah. Ya. Tapi kalau acara-acara lain yang nggak disyariatkan sebaiknya jangan dilakukan. Itulah mudahnya rumah jenazah di dalam Islam. Gitu. Sehingga tidak banyak biaya yang dikeluarin, cukup apa yang dibutuhkan, kain kafan dan seterusnya. Setelah siap kuburan tinggal dikuburkan. Ya. Loh kok kayak kubur kucing tuh Mas? Enggak. Mayatnya seorang muslim ini betul-betul mulia, dikafani, ya, disolati, dimandiin, dikafani, disolati. Kalau hewan tidak perlu, kucing tidak perlu dikafani. Tetap Pak, anak kucing sudah dikamani barang, tidak perlu. Yang perlu dikawani seorang muslim, dimandiin, dikafani, disolatin, dikuburkan tempat kuburan umum. Gitu. Itu termasuk memuliakan jenazah. Tadi mau tanya tadi yang perempuan pakai jilbab itu caranya bagaimana? Apa dipakaikan jilbab, kemudian dikafani? Jadi jilbab itu dulu, bikin kain Pak. Nah ini seperti ini jilbabnya. Ibu tahu cara pakai kerudungnya kan? Gitu toh. Jadi gitu. Intinya untuk menutupi rambut. Oh, iya. Ya. Untuk menutupi rambutnya biar menutupi rambutnya. Ya. Ini ya pokoknya lah. Bagaimana biar tertutup, ya. Seperti ini juga bisa, boleh. Yang penting tertutup. Nah? Ya sama saja, ini hanya praktek. Sama saya pakai baju itu. Ini pertanyaan kerudung tadi Pak. Ini untuk menutupi rambut. Ya kalau bajunya tinggal pakai aja. Jadi Pak, tangguhin ya. Tapi ini totalitas ini. Ya ini formalitas saja. Jadi ini cuma untuk memasukkan kepala, gitu. Dan tidak pakai lengan apa-apa. Dan ini sebagai gamis. Kalau perempuan, yang bawah tinggal kain sarung di telakupke sudah cukup. Ya. Tinggal nanti tambah kain 2
dibungkuskan dari kanan kiri, tinggal tangan. Ngeten. Gampang to nggih? Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Kebiasaan di masyarakat itu bila ada takziah itu kan dikasih baskom. Terus itu kadang kalau sudah selesai kan dihitung, terus dari pihak keluarga kan untuk nyaur hutang di mayat. Yang kedua mungkin diberikan Quran atau karpet dilakukan masjid di ataskan nama si Islam mayat. Itu kemudian gimana? Jadi untuk pertama kain kafan itu asalnya diambilkan hartanya si mayit. Kemudian sebelum dikuburkan, kalau bisa diselesaikan utangnya terlebih dahulu, diambil dari harta si mayit, ya. Kalau nggak punya harta, punya peninggalan tanah, ya mungkin bisa dijual untuk. Itulah pentingnya sesungguhnya pembagian warisan itu lebih cepat lebih baik. Kadang kalau orang kita kan mayat teruang kok itu sesungguhnya kaitan dengan harta si mayat tadi. Sehingga setelah dikurangi untuk beli kain kafan, nyaur utang, baru kemudian pembagian warisan. Artinya kalau nggak punya harta itu bisa dijual dari situ, baru dibagi warisannya. Ya. Jadi untuk nyaur utang itu dari harta si mayit. Kalau tidak punya harta, orang lain boleh nyaurkan. Mayat ini utangnya tanggungan saya, misalnya, boleh. Seperti dulu Kanjeng Nabi nggak mau nyolatin mayat yang punya utang. Tapi setelah ada sahabat yang, ya Rasulullah saya menanggung, dia baru mau nyolatin. Itu diantara perkara yang berkaitan dengan si mayat. Ngerti? Mulai lagi semua. Sama, jam sama. Pun paham deh? Alhamdulillah. Mengatakan tidak bisa saya sampaikan dari praktek jenazah, semoga menjadi ilmu yang nanti bisa diterapkan di masyarakat. Ya, semoga Allah memberikan barakah kepada kita semua. Amin. Dan semoga Allah menutup akhir hayat kita dalam kondisi husnul. Amin ya rabbal alamin. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.